Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi kepada anak-anak semua. Semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kenikmatan yang berkah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam pelajaran secara Islami. Semoga kita selalu diberi kekuatan melakukan batin. Salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan kita berikan siapa nanti Baiklah sekalian, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa bersama-sama dengan bacaan kitab surga. Maka kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita masuk pada materi pelajaran Syarat Barisan kelas 10, yaitu dengan materi pokok dengan judul penaklukan pertama asal Mekah. Submateri yang kita baca pada saat hari ini pada ini adalah sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Fathul Mekah ini terjadi sekitar tahun 9 Hijriah, yaitu dengan yang seperti apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 7, bahwa yang intinya adalah pada pelajaran pada peristiwa Mekah adalah bentuk dari peringkat janji atau mengikat janji antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy yang pada saat itu dimulai oleh Bani Bakar yang menyerang Bani Quraisy. Dan hikmah yang kita ambil dari pelajaran pada Mekah ini adalah sifat untuk selalu mengutamakan perdamaian terhadap sesama manusia dan sikap berlaku berlapang dada, menerima dan mengampuni segala kesalahan daripada dosa yang lalu. Baiklah para anak-anak yang kita masuk pada materi yang tinggi daripada materi pertama adalah masalah sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Kita buka pada buku panduan kita BKS yang 46 atau 47, yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Ini adalah terjadinya antara perjanjian langsung, yaitu perjanjian yang diawali dengan adanya perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah atau bulan Dzulqa'dah yang bertepatan di daerah Darbayah yang dekat, sehingga pada perjanjian ini dinamakan adalah perjanjian Darbayah. Salah satu butir yang tercantum dalam perjanjian Darbayah ini adalah bahwa barang siapa saja yang ingin bergabung baik dengan kubu Muhammad maupun kaum Quraisy ini diperbolehkan. Apabila manapun yang bergabung dengan salah satu pihak dianggap sebagai bagian dari pihak yang diikuti. Sehingga ketika terjadi penyerangan terhadap suatu kabilah, maka yang bergabung pada saat yang bergabung dalam salah satu pihak berarti dianggap juga sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan. Atas dasar butir ini, maka dianggap juga atas batas dasar perjanjian ini Bani Bakar itu milik bergabung dengan pihak Nabi Muhammad SAW, sehingga Bani Bakar itu bergabung pada suku Quraisy. Pada zaman Injil, pada zaman Jahiliyah didasari karena bangsa atau seorang itu
selalu bertengkar atau bertikai untuk merebutkan sering pertikaian yang terjadi di antara dua belah, yaitu pada bangsa Arab, sehingga setelah datang Islam ini terjadi kesepakatan gencatan senjata antara dalam perjanjian Hudaybiyah. Kedua belah pihak aman dan aman dari gangguan. Kesempatan ini justru digunakan oleh Abu Bakar Bani Al-Hakam untuk melakukan penyerangan terhadap Bani Huzaimah yang pada malam hari yang pada saat itu sudah terjadi konflik atau dendam antara Bani Bakar dan Bani Huzaimah, sehingga dengan kesempatan pada malam hari Bani Huzaimah diserang oleh Bani Bakar dan menyebabkan beberapa orang itu menjadi tewas. Di sisi lain itu Hudair bin Warqah dari Bani Huzaimah yang saat ini ke Madinah, dia melihat kaum Quraisy bersiap untuk menghalangi dakwah umat Islam di Hudaybiyah yang ingin masuk ke Mekah, sehingga Bani Hudair itu memberitahu pada yang apa yang dilihat ketika pada waktu itu, langsung memberitahukan kepada Rasulullah SAW itu tentang keadaan Bani Huzaimah. Atas dasar dari laporan dari Hudair bin Warqah tadi, maka Rasulullah bersabda kepada Hudair untuk disampaikan kepada kaum Quraisy. Dalam bahasa tersebut adalah Rasul mengajukan beberapa hal atau beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh kaum Quraisy, yang itu adalah membukakan syarat mereka jalan dari Rasulullah SAW. Jika mereka yang mendaki, berarti mereka masih mempunyai nyali. Yang kedua adalah Rasulullah SAW bisa menyuplai kebutuhan mereka yang hadis, sebab pertempuran dengan cara tidak mengganggu Rasulullah SAW dan umat Muslim. Yang ketiga adalah membatalkan perjanjian, yang berarti mengikrarkan pertemuan dan Rasulullah SAW siap untuk melayani peperangan tersebut. Nah, ketika saat Hudair itu sampai di Mekah dan berjalan keputusan Rasulullah kepada kaum Quraisy, penduduk Bani Huzaimah itu terlindung di rumahnya masing-masing, dan di saat yang sama Amir bin Salim itu pergi Madinah untuk menolong Rasulullah SAW dan mengatakan keadaan Bani Huzaimah yang ketika itu berada di kota Mekah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya bahwa beliau telah mengetahui bahwa keadaan Bani Huzaimah dari Hudair dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan menolong mereka itu Bani Huzaimah yang ketika itu sudah berada di Mekah. Lalu selanjutnya Rasulullah Quraisy menyesal dan menyadari bahwa pengkhianatan yang mereka lakukan itu adalah melanggar daripada isi perjanjian dari Hudaybiyah dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan daripada hubungan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang telah mengikrarkan janji untuk saling damai dan saling melindungi. Kaum Quraisy kemudian mengutus Abu Sufyan, yaitu yang dia itu adalah mertua Nabi Muhammad, karena kedua perempuan itu Ummu Habibah itu menjadi istri Nabi Muhammad, untuk menemui beliau. Ia diutus memperbarui isi daripada perjanjian yang telah mereka langgar. Tapi ketika Abu Sufyan sampai di Madinah dan menemui Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menunjukkan sekata-kata pun dan mendapati sikap beliau seperti itu. Abu Sufyan baru pergi mengabarkan agar mau membujuk Rasulullah, namun Abu Bakar hanya menjawab, aku tidak bisa melakukannya. Setelah Abu Sufyan menemui Abu Bakar tidak menemui hasil, maka Abu Sufyan menemui sahabat yang lain, yaitu sahabat Umar bin Khattab, yang juga menginginkan bahwa untuk membujuk Rasulullah untuk membatalkan si perjanjian, untuk memperbarui
daripada isi daripada perjanjian Hudaybiyah itu. Namun sahabat Umar dengan tegas menjawab, mungkinkah aku akan membela kalian di hadapan Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, bahkan sebenarnya aku hanya menuntut ekor semut itu, aku pasti akan memakannya kenyataan untuk menentang kalian. Setelah menemui Abu Umar bin Khattab itu tidak menemui jalan, tidak memberikan jalan, maka Abu Sufyan menemui sahabat yang lain, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, dan sahabat Ali bin Abi Thalib pun juga menambahkan, aku tidak melihat sesuatu lagi yang benar-benar ini. Sehingga dari ketiga sahabat tadi kami tidak menemui hasil, maka Abu Sufyan dengan keberatan hati dia kembali ke kota Mekah dan menceritakan apa yang telah dialami dan mengalami kegagalan ketika menuju Rasulullah SAW. Itulah sebekas cerita asal mula atau sebagai landasan ringkasan paparan mengenai sebab terjadinya daripada Fathu Mekah. Dapat disimpulkan daripada uraian tadi, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah adalah penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Husa'a. Yang kedua adalah kaum Quraisy yang bersiap untuk menghalangi umat muslim Hudaybiyah. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa Fathu Mekah adalah antara lain Abu Muhammad, Abu Sufyan, lalu Abu Waqqas, terakhir Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab, lalu Ali bin Abi Thalib wajah. Dari uraian dan paparan tadi dapat disimpulkan bahwa sikap dan hikmah yang dapat kita ambil adalah sikap suri tauladan Rasulullah SAW dari peristiwa Fathu Mekah, yaitu menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua, menunjukkan sikap pemaaf setelah memperoleh kemenangan dan bersikap lapang dada dan memberi maaf atas kesalahan masa lalu. Itulah nama yang saya cintai, sedikit ulasan daripada peristiwa cepat terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Oke, sampai di sini. Mungkin kita lanjut dalam evaluasi atau review atau penilaian atas paparan yang dapat sampaikan. Anak-anak, demikian tadi yang dapat sampaikan. Mungkin ada waktunya di sana sini, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan ada kekurangan saya dalam penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari pada pertemuan hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat masyarakat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum